Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di video kali ini, seperti biasa kita mau ngebudgetin lagi. Nah, kalau untuk kali ini, budgeting aku itu per 2 mingguan, teman-teman. Jadi aku sekarang nggak bikin budget mingguan lagi, tapi aku bikin budget per 2 mingguan. Dan untuk di budget yang awal bulan kemarin, aku nggak sempat bikin video, makanya nanti di sini kita langsung masuk ke budget minggu ketiga dan minggu keempat ya, teman-teman. So, tonton video aku sampai selesai ya. Sebelum kita masuk ke budgeting minggu ketiga dan keempat, di sini aku mau panen dulu sisa dari uang minggu kemarin. Nah, yang bakal kita panen itu yang aku ambil cuma uang sisa dari belanja sayur dan juga uang dari sisa uang pegangan atau belanja makanan atau keperluan yang nggak ada di budgeting aku. Nah, untuk biaya-biaya yang lain kayak biaya tak terduga, biaya belanja bulanan itu aku biarin aja dulu karena masih ada 2 minggu lagi yang aku harus jalanin. Siapa tahu nanti masih ada keperluan di budget pos yang itu. Nah, udah beres. Tadi udah aku simpan di pos yang sisa uang minggu kemarin, tapi di situ sisa uang bulan lalu ya karena tempelannya nggak ada yang minggu lalu. Itu nanti kita bakal isi ke challenge tabungan. Nah, selanjutnya di sini aku pengen notalin dulu nih, kira-kira dalam 2 minggu berapa sih total semua pengeluaran aku yang fisiknya uangnya aku pakai. Jadi kalau kayak buat orang tua, buat listrik itu nggak aku hitung atau aku catat di sini ya. Untuk yang kita catat di sini ini harus betul-betul rinci ya teman-teman. Biar uang 1.000 juga kalian buat bayar parkir istilahnya itu tetap harus dicatat di sini. Nah, di sini setelah aku totalin itu dapat total 869.000 itu untuk total uang yang aku keluarkan dari minggu 1 sampai minggu kedua. Dan itu udah mencakup dari grocery, terus juga sayur, terus juga belanja makan harian, atau ketika aku belanja keluar jalan yang nggak masuk dalam pos manapun yang aku biasanya pakai uang dari pos uang pegangan gitu. Nah, di sini lanjut deh kita masuk ke budgeting minggu ketiga dan keempat. Jadi kenapa sekarang aku bikin per 2 minggu? Karena kayaknya kalau aku bikin mingguan itu waktunya nggak mumpuni. Kayak aku punya banyak banget kesibukan setiap harinya. Jadi kayak kalau mau ngebikin budget tiap minggu kayaknya agak repot. Makanya aku putuskan buat per 2 minggu aja. Aku juga nggak mau per bulan karena kalau per bulan ngumpulin uangnya kelamaan. Karena aku kan pendapatan harian nih. Makanya aku lebih prepare ya udah per 2 minggu aja biar lebih nyaman tuh aku ngerjainnya. Jadi nggak kayak terbeban. Aduh minggu ini aku bikin budget lagi deh. PR banget kayak gitu. Nah, makanya sekarang aku putuskan buat per 2 mingguan aja dan sejauh ini menurut aku ini jauh lebih nyaman. Makanya teman-teman kalau kita ngebuat budget itu memang sesuaikan aja dengan karakteristik kita gimana, nyamannya kita gimana. Karena memang nggak ada formula tepat tentang ngebudget itu. Jadi memang disesuaikan aja dengan kenyamanan diri kalian gitu. Nah, di sini untuk budgeting di minggu ketiga sampai keempat, untuk yang pertama aku juga kembali budgetkan untuk grocery. Nah, di sini grocerynya aku budgetkan cuma 100.000 aja karena lanjutan dari minggu sebelumnya. Terus untuk orang tua, di sini aku budgetkan 300.000 untuk 2 minggu ini. Terus untuk listrik itu 150.000. Dan untuk tabungan masa tua 250.000. Tabungan tak terduga, dana tak terduga itu aku sisihkan 100.000 dan untuk beli skincare juga 100.000. Lalu untuk belanja sayur aku sisihkan 250.000 dan untuk uang pegangan selama 2 minggu aku sisihkan 600.000. Dan untuk dana bensin nih 50.000 aku sisihkan karena dari awal bulan aku belum ada belanja bensin ya. Nah, di sini aku totalin dulu dari semuanya ini aku dapat total sekitar 1,9 juta itu untuk kebutuhan selama 2 minggu ya teman-teman ya. Nah, jadi memang budgeting aku untuk di bulan ini dan sampai ke depannya akan di angka segini karena setelah aku hitung-hitung dari beberapa bulan kemarin ada beberapa biaya yang bertambah kayak buat kirim ke orang tua, buat bayar listrik di rumah, ada beberapa kewajiban yang berubah.
Nah, sudah selesai nih, kita tetapkan nominal-nominal sesuai dengan posnya. Sekarang waktunya kita masukkan uangnya ke dalam dompet disiplin kita. Nah, di sini uangnya aku banyak pakai uang kecil karena kebetulan di toko lagi banyak banget uang kecil, makanya yang aku ambilin uang kecilnya aja biar mengurangi dompet tokoku supaya nggak terlalu tebel banget. Nah, di sini yang pertama kita masukkan itu untuk belanja bulanan yang 100.000. Nah, tadi masih ada sisa tuh dari belanja bulanan 2 minggu yang kemarin, itu masih kesisa 25.000, makanya di sini aku gabungin aja. Baru di sini kita lanjut untuk buat kirim ke orang tua itu sebesar 300.000. Jadi kalau untuk orang tua aku pakai pecahan yang uang besar ya, karena nanti bakal aku kirim via ATM gitu atau via transfer karena aku nggak satu rumah sama orang tuaku. Nah, terus di situ lanjut kita ke biaya listrik. Nah, biaya listrik juga sama, aku pilih pecahan yang 50 ribuan juga karena nanti pembayarannya juga via transfer, jadi nggak cash gitu. Jadi supaya lebih enak nanti setor tunainya. Jadi aku tuh walaupun ada uang di ATM nih, tapi ketika mau bayar-bayar begini, tetap uang yang udah aku pisahkan di pos keuangan ini yang harus aku setor supaya aku tuh ketika lagi ngerekap mutasi rekening tiap bulannya aku ngerti, oh ini nih uangnya yang buat bayar-bayar ini gitu. Jadi nggak ngerasa uangku pada kemana ya, kayak gitu. Nah, lanjut ini untuk uang masa tua itu aku masukkan juga ke gabung dengan uang sinking fund yang dana darurat. Nah, jadi aku tuh kemarin tuh kayak abis nonton video di TikTok kayak kepikiran kalau kita di masa yang akan datang nggak pengen tuh kayak anak cucu kita jadi sandwich generation kayak gitu, atau sekalipun nanti sampai tua kita harus hidup sendiri, kita tuh punya dana pensiun buat nafkahi diri kita sendiri tanpa menyusahkan orang lain. Nah, jadi aku tuh mutusin kayak per bulan minimal aku sisihkan 500.000 dari uang makanku setiap bulan. Itu buat nggak boleh tabungan yang nggak diganggu gugat sama sekali, beda terpisah dengan dana darurat gitu. Jadi itu bener-bener tabungan masa tua. Kalau dana darurat kan boleh digunain. Nah, kalau yang ini tuh nggak boleh sama sekali. Makanya dimulai di bulan ini nih aku mulai nambahin dengan tabungan itu. Makanya budgeting aku juga agak bertambah jadinya setiap bulannya gitu. Semoga aja sih bisa konsisten ya, bisa komit nyelesain sampai bener-bener udah tua, udah waktunya dipakai nih uang gitu. Lanjut untuk pos budget sayur. Nah, di sini kan budgetnya 250.000 untuk 2 minggu. Nah, jadi bakal aku pisahkan jadi per minggu itu aku budgetkan 125.000. Jadi untuk minggu ketiga 125, minggu keempat juga 125. Jadi balance. Tadinya pengen budgetin 300.000 tapi kok kayaknya kebanyakan ya kan, jadi dikurangin aja. Karena kalau ketika masak tuh jujur sebetulnya jauh lebih hemat daripada beli sayur atau beli lauk di luar. Tapi ya kadang kalanya itu masak itu capek, males. Nah, itu kadang yang bikin akhirnya boros ya. Semoga aja sih di 2 minggu ini aku lebih rajin masaknya daripada beli sayur di luar. Tapi walaupun aku juga belanja di luar, keseringan sih aku beli sayur masak, kayak gitu, beli ikannya aja, nasinya tetap di rumah. Tetap ada cara-cara buat berhemat, jadi supaya nggak terlalu boncos. Nah, terus lanjut untuk ke budget bensin duluan ya kan. Jadi untuk budget bensin, di sini aku budgetkan 50.000 aja, itu biasanya baru habis dalam waktu 1 bulan. Sesering-seringnya aku keluar pun biasanya 2 minggu baru habis. Karena memang kalau misalkan bensin, aku itu jarang banget jalan. Karena memang full 24 jam di toko, ada usaha yang dijaga. Paling kalau keluar itu sekedar ya beli makan, kayak gitu. Kadang lebih boros bensin tuh ketika lagi pulang ke rumah aja, kayak gitu. Dan kebetulan aku tuh punyanya baru motor ya, jadi lebih hemat. Kalau mobil mungkin akan lebih besar budget yang dikeluarin. Nah, selanjutnya untuk budget uang pegangan itu sebanyak 600.000. Nah, di sini aku kan pakai uang kecil semua dan ternyata dompetnya itu nggak muat teman-teman karena memang dompetnya semungil itu. Terus aku ngebudget uang pegangan itu 600.000 dengan uang kecil gini semua. Jadi akhirnya ya udah aku putuskan aku kembali tukarkan uangnya ini ke toko. Padahal tadinya ini uang toko, aku tukarin dengan uangku yang 100 ribuan supaya mengurangi uang receh di toko. Tapi ternyata jadi banyak banget buat disimpan di dompet, nggak bisa, makanya aku putusin buat ditukar aja. Untuk budget pegangan aku buat 2 minggu itu 600.000, jadi per minggu aku habiskan 300.000. Nah, kalau memang budgeting aku yang sebelumnya itu per minggu aku cuma jatahin 200 atau 150.000 gitu. Tapi kok kayaknya aku itu terlalu menghemat banget gitu ya kan. Memang hemat boleh, tapi kayaknya banyak keinginan-keinginan yang akhirnya terpendam bikin hidup jadi nggak nyaman-nyaman banget menurut aku.
Karena memang aku lagi trial pengen jauh dihemat-hematin gitu ya kan, karena aku tuh seneng banget ketika challenge tabunganku itu banyak nambahnya. Tapi ternyata itu malah kayak agak nggak nyaman gitu ngejalaninnya. Memang kalau kita nggak budget, sesuaikan dengan kenyamanan diri kita dan sekemampuan diri kita. Kalau memang mampunya segitu nggak masalah. Nah kalau aku kemarin kondisi aku mampu tuh lebih dari itu, tapi aku tekan banget kos pengeluaran aku supaya aku bisa punya tabungan lebih banyak. Nah tapi ternyata agak gimana gitu perasaan aku, makanya ini aku mulai tambah nih, tambahnya juga nggak banyak-banyak ya. Jadi aku tambahinnya memang sesuai ambang batas yang menurut aku ini cukup nih segini. Sambil aku evaluasi juga bulan ini kira-kira uang dengan budget segini ini bisa bikin aku happy nggak? Bikin aku bisa menuhin keinginan-keinginan aku juga nggak gitu selain kebutuhan aku. Walaupun keinginannya juga nggak yang over banget ya kan. Nah ini udah selesai semua budgetnya, tinggal kita tempel-tempelin aja, dihias-hiasin biar gemoy gitu ya buku budgeting kita. Teman-teman juga jangan lupa semangat buat ngehias-hias buku budgetnya biar happy, nggak bisa ngegambar pakai tempelan gini aja juga udah bikin buku kita jadi gemoy, jadi bikin kita tuh jadi lebih semangat gitu ngebuka budgetingnya. Tapi kalau nggak mau pakai tempel-tempelan juga nggak masalah, yang penting itu kan budgetingnya ya kan, bukan tentang tempel-tempelannya ini. Nggak perlu juga kalian harus bikin yang sebegitunya kayak di sini, bikin yang simple, yang penting ada ditulis aja juga nggak masalah teman-teman. Pokoknya dibikin senyamannya aja supaya ngejalanin budgetnya juga jauh lebih happy, lebih nyaman, dan jangan lupa serealistis mungkin ya. Sampai ketemu di video lainnya, bye bye.